Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wode Vanessa Mela Nasrun, NIM saya O1A1202212 dari kelas D. Metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. 1. Jelaskan istilah glikolisis, yaitu berasal dari kata glukosa, dan lisis pemecahan adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain gluconeogenosis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipoglisemia. Habis itu, glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan dalam hati. Lintasan ini diaktifasi dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat, misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi pada akhir siklus Cori. Yang keempat, metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi, bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Katabolisme yaitu reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurangi senyawa organik seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Selanjutnya, anabolisme yaitu reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun sintesis senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Respirasi aerob glikolisis terjadi di sitosol. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya dapat diperhatikan bagan yang di bawah. ATP yang ketiga, ATP adenosin trisofat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk kedua molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Dapat ditunjukkan dekarboksilasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2, dan NADH. Selanjutnya siklus Krebs. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Selanjutnya transport elektron. Transport elektron berlangsung di dalam kristal yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Selanjutnya, respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Tempat terjadi respirasi anaerob berada pada sitoplasma. Pada prosesnya, respirasi anaerob terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Fermentasi alkohol hasilnya 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Fermentasi asam laktat hasilnya 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Nomor 3, hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Pada berbagai kondisi, hormon insulin dan glukagon secara normal merupakan hormon pengatur yang paling dominan untuk mengubah jalur metabolik dari anabolisme neto menjadi katabolisme neto, bolak-balik dan penghemat glukosa, yang masing-masing bergantung pada apakah tubuh berada dalam keadaan kenyang atau puasa. Kedua hormon ini memegang peranan penting dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Bahkan keseimbangan kadar gula darah sangat dipengaruhi oleh kedua hormon ini. Nomor 4, energi metabolisme karbohidrat versus metabolisme lipid. Lemak tersusun 3 rantai, yang tiap rantai berupa rangkaian atom-atom karbon yang masing-masing terikat dengan 2 atom hidrogen.
Karbohidrat tersusun atas karbon-karbon membentuk cincin, di mana setiap karbon yang masing-masing terikat dengan satu atom hidrogen dan satu atom oksigen dari gugus OH. Jadi dapat dilihat bahwa lemak dan karbohidrat bahwa lemak memiliki oksigen paling sedikit dan memerlukan oksidasi semakin banyak oksidasi, maka semakin banyak energi dilepaskan dari pencernaan. Akibatnya lemak memiliki kandungan energi paling besar pula. Perbedaan ini terlihat seperti perbedaan saat kita memakan nasi dan daging. Saat memakan nasi yang merupakan karbohidrat, kita akan merasa kenyang lebih cepat, tapi juga setelahnya akan merasa lebih cepat lapar. Ini karena nasi lebih cepat oksidasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa lemak lebih banyak energinya daripada karbohidrat. Hal ini karena jumlah oksidasi yang terjadi ketika senyawa lemak ini dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan air lebih banyak dibanding pada jumlah oksidasi yang terjadi pada pencernaan karbohidrat. Nomor 5, penyakit yang terkait gangguan metabolisme lipid yaitu diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah hingga di atas nilai normal. Ada dua jenis utama di diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Penyebab diabetes karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa dari ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Cara pencegahan diabetes tipe 1 yaitu menjalani pengobatan intensif jika terdapat anggota keluarga yang mengidap diabetes tipe 1. Yang kedua, menjalani tes DNA untuk mengetahui adanya gen pembawa atau penyakit diabetes tipe 1. Cara mengobati diabetes tipe 2 yaitu mempertahankan berat badan ideal dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak, mengkonsumsi makanan tinggi serta seperti buah dan sayur. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis. Yang keempat, berolahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik. Yang kelima, mengurangi waktu duduk diam terlalu lama seperti ketika menonton televisi. Yang keenam, menghindari atau berhenti merokok. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.